Jangan banyak tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Tertawa yang bersambung-sambung. Tertawa yang melalaikan. Fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil habib wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amal-amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allahumma amin. Amma ba'd. Saudaraku dan saudariku, se-Islam, se-akidah, seperjuangan, para pemirsa PKM TV yang kami cintai karena Allah. Mari kita membiasakan untuk saling mendoakan kebaikan selalu. Doa kita untuk orang-orang yang kita cintai, untuk sesama muslim, insya Allah dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang sebanyak orang yang kita doakan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam tadabbur singkat hadis taqwa. Hadis taqwa kali ini adalah hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ya'khudhu anni haula'il kalimat, siapa yang bersedia menerima dariku kalimat-kalimat ini, siapa yang bersedia menerima dariku nasihat-nasihat ini, faya'malu bihinna, lalu ia mengamalkannya, au yu'allimuhunna man ya'malu bihinna, atau ia mengajarkan kalimat-kalimat ini kepada orang yang akan mengamalkannya. Qala Abu Bakar, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qultu ana ya Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan, saya ya Rasulullah, saya siap menerima wasiat-wasiatmu. Fa'akhadha biyadi fa'adda khamsan. Lalu beliau menggenggam tanganku. Lalu beliau menghitung lima hal. Beliau menyebutkan 5 hal. Pertama, qala, beliau bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Waspadailah semua yang haram, niscaya engkau menjadi orang yang paling rajin ibadah. Jauhilah semua yang haram, waspadailah semua yang haram,
niscaya engkau menjadi orang yang paling rajin beribadah. Yang kedua, warda bima qasaballahu laka takun agnan nas. Yang kedua ialah ridalah dengan apa yang dibagikan oleh Allah kepadamu, dengan rezeki yang dibagikan oleh Allah kepadamu. Takun agnan nas, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi orang yang beriman sejati. Yang keempat, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Cintailah untuk orang lain apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Takun muslima, niscaya engkau menjadi muslim sejati. Inginilah untuk orang lain apa yang engkau ingini untukmu, niscaya engkau menjadi muslim sejati. Yang kelima ialah wala tukthirud dhahik fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb. Jangan banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Panduan pemahaman. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik para sahabat melakukan banyak metode di dalam pengajaran dan pendidikan. Salah satu metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bertanya, siapa yang mau menerima pesan ini? Siapa yang berjanji akan menyebarkan pesan ini kepada orang lain? Itu menumbuhkan semangat berlomba pada para sahabat. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pertama menjawab, saya ya Rasulullah. Di sini ada upaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan rasa rindu, rasa penasaran, rasa ingin tahu pada diri para sahabat. Ada usaha untuk menumbuhkan persaingan, perlombaan yang positif. Untuk menerima pesan dari Rasulullah, untuk menerima wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik untuk kita contoh sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai dai, bagus untuk kita contoh, penting untuk kita ikuti karena ini diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menyampaikan pesan atau wasiat ini, beliau sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga metode pendidikan, metode pengajaran. Ini berkesan bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini berkesan bagi anak didik. Ini berkesan bagi orang yang dinasehati, bagi orang yang menerima pesan, menerima wasiat. Pegang tangannya. Laki-laki dengan laki-laki. Dengan laki-laki yang perempuan dengan mahram. Tidak boleh dengan yang bukan mahram. Tidak boleh dengan yang selain mahram.
Jadi pegang tangannya, kemudian sampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat, wasiat-wasiat, itu berkesan, masuk di hatinya, dan ia tidak lupakan. Kemudian pelajaran yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mewasiatkan 5 pelajaran mulia. Yang pertama adalah ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi yang haram-haram, waspadai yang haram-haram, yang dilarang oleh Allah. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling rajin ibadah. Paling rajin ibadah. Ibadah yang sebenarnya adalah menjauhi yang haram. Ibadah yang sesungguhnya adalah taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Taubat kepada Allah. Ibadah yang sesungguhnya adalah hijrah. Tinggalkan dosa-dosa. Takwa adalah mewaspadai yang haram. Mewaspadai yang haram. Menghindari yang haram. Menjauhi yang haram. Itulah jalan untuk menjadi hamba Allah yang paling rajin beribadah. Yang kedua ialah warda bima qasamallahu lak. Ridailah pemberian yang diberikan oleh Allah. Usahakan merasa puas, merasa senang, merasa cukup dengan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Takun agnan nas, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Kaya batin, kaya jiwa, karena syukur, karena ridha. Lihat orang yang lebih miskin. Amati orang yang lebih menderita. Lihat orang yang lebih dibawa dari kita, dari segi duniawi, agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Syukur dan ridha inilah yang membuat kita merasa kaya. Yang ketiga ialah wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi mukmin sejati. Subhanallah. Berbuat baik kepada tetangga tanda iman. Berbuat baik kepada tetangga tanda iman. Di sini ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memperhatikan tetangga, agar kita berbuat baik kepada tetangga, agar kita menghindari hal-hal yang bisa menyakiti hati tetangga. Oleh karena tanpa disadari seringkali terjadi kesalahpahaman dengan tetangga. Seringkali terjadi ada ketersinggungan dari tetangga. Seringkali terjadi ada perilaku yang buruk terhadap tetangga. Terkadang karena anak, terkadang karena anak-anak. Anak-anak bertengkar, lalu orang tuanya pun bertengkar. Seringkali ada sifat bakhil, ada pemberian kepada orang yang jauh sementara tetangga tidak. Ada perhatian yang terlampau banyak kepada orang jauh sementara perhatian kepada tetangga tidak. Ini salah satu hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan tetangga berbuat baik kepada tetangga, niscaya engkau menjadi orang yang mukmin sejati. Yang keempat ialah wa hibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Senangilah untuk orang lain apa yang engkau senangi untuk dirimu. Artinya berbuat baiklah kepada sesama manusia. Di sini umum, bukan hanya kepada tetangga. Di sini umum, bukan hanya kepada tetangga. Bahkan kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Kepada semua orang. Berbuat baiklah kepada semua orang. Sebagaimana kita juga ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Takun muslimah
niscaya engkau menjadi muslim sejati. Yang kelima ialah wala tuksirid dahik. Jangan banyak tertawa. Jangan banyak tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Tertawa yang bersambung-sambung. Tertawa yang melalaikan. Fa inna kathratad dahiki tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Mematikan hati. Hati tidak sensitif. Hati tidak menyadari kelalaian. Hati tidak menerima nasihat. Kalau hati mati. Salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak tertawa. Karena itu, setiap kali kita tertawa, kita sadar lagi. Setiap kali kita tertawa, kita istighfar lagi. Setiap kali kita tertawa, kita upayakan untuk kita iringi dengan amal-amal hati. Kita iringi dengan kesadaran-kesadaran imani agar supaya kita tidak terlalu banyak tertawa. Panduan pengamalan. Pertama, mari kita berusaha untuk mengamalkan hadis yang mulia ini. Mari kita berusaha untuk mendalami makna 5 wasiat Nabi ini. Mari kita berusaha untuk mengajarkannya kepada orang lain. Karena di sini ada panduan untuk mengajarkan 5 wasiat ini kepada orang lain. Mari kita jadikan ini sebagai kurikulum pendidikan kita dalam rumah tangga kita, dalam lembaga kita, di sekolah kita, dalam hubungan sosial kita. Kita jadikan ini sebagai rujukan di dalam membangun hubungan sosial kita, di dalam membangun lembaga-lembaga kita masing-masing, di dalam membangun rumah tangga kita. Kita jadikan ini sebagai rujukan, panduan dalam pengamalan kehidupan keseharian kita. Kemudian panduan penghayatan. Mari kita hayati. Mari kita hayati semua ini. Bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang semakin rajin beribadah. Takun a'badan nas. Bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang mukmin sejati. Bagaimana agar kita menjadi hamba yang paling kaya batin. Bagaimana agar kita menjadi hamba yang mukmin sejati. Bagaimana agar kita menjadi hamba yang muslim sejati. Bagaimana agar kita menjadi hamba yang selalu memperhatikan jiwa, agar jiwa ini senantiasa hidup, senantiasa bersih, senantiasa cemerlang, senantiasa kuat, senantiasa sensitif dalam kebaikan, senantiasa merasakan fluktuasi iman, naik turun iman demikian terasa, dan senantiasa mujahadah untuk selalu menaikkan iman, dan merasakan ketika iman turun lalu cepat dinaikkan kembali. Kita hayati semua itu agar supaya amal-amal kita dalam perjalanan dan pendakian menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar fokus pada mewujudkan takwa sejati, takwa hakiki yang kita persembahkan kepada Allah. Semoga Allah membalasnya dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan berkahnya, sehingga Allah memasukkan kita semua dan semua orang yang kita cintai ke dalam syurganya yang abadi. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe.
Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.